Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari kita saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Kamu lagi mau sama kayak dia? Enggak, itu di Islam ada yang hidupin orang mati, bisa. Di mana ayatnya? Nabi Khidir namanya. Albi? Nabi Khidir, gurunya para nabi. Di mana Nabi Musa ayatnya? pernah belajar. Bukan nabi yang kubilang, Allahmu. Ya ngapain Allah? Kalau misalkan nabi di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Cek aja di Google itu, kisah-kisah Khidir, Nabi Khidir. Di mana ayatnya? Ntar ya, saya cek dulu di Google. Iya. Iya, selangkangan mulu dibahas orang itu, makanya takut. Oh, seru. Shalom guys. Nabi kayak Ica. Duh, kalau udah ada laki-laki yang ngomong begitu, gatal begitu, bulu romaku tuh rasanya pahit gitu. Paling takut awak. Gak tahu ya kenapa ya. Paling gak demen banget sama laki-laki menggatal begitu. Tuhan Yesus ampuni dosa hamba. Pengen ku cabe beneran. Kalau ada laki-laki yang menggatal begitu rasanya beda selera kali ya. Megendut bertingkah nur susu. Sabar Benteng. Iya, bentar, ini masih loading. Iya, silakan. Guys, tap layar guys. Kita cari dulu apa yang dilakukan. Yang cepet nyari siapa? Naik ke atas. Yang bisa Al-Kahfi 6082. berapa ya? Al-Kahfi 6082. Al-Kahfi 6082. Al-Kahfi ayat 60. Ayat 60 sampai 82. Ya. Oke, di Quran. Kita baca ya. Surat Al-Kahfi 61. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Lalu ikan itu mengelunsur menempuh jalannya di laut, yang merupakan lorong di bawah tanah. Setelah mereka melampaui tempat itu, berkatalah Nabi Musa kepada temannya, bawalah makan tengah hari, kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelusur menempuh jalannya di laut dengan cara menakjubkan. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. Lalu mereka mendapati panjang kali, mana ayatnya? Bentar. Al-Kahfi. Panjang kali yang ini, mana? Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan membatas sembarang perintahmu.
Sekiranya engkau mengikuti, maka jangan engkau. Lalu berjalan keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah, ia menjawab, bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak panjang kali, Pak. Ia menjawab, bukankah aku telah katakan padamu bahwa engkau tidak. Jika aku bertanya kepadamu tentang perkara seperti ini, maka janganlah engkau jadikan hendaku sahabatmu lagi. Kemudian keduanya, dia menjawab, inilah masa perpisahan antaraku denganmu. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian. Mananya ayatnya panjang kali. Yang Peter lah. Yang bisa. Si benteng nggak jelas ini manusianya. Yang bisa guys. On cam. Biar kelihatan muka benteng kan. On cam. Mau dibahas apa tuh Kak? On cam. Sebentar Kak, sebentar ya. Ya, on cam. Mana tahu harus terlihat wajah-wajahnya. Jangan kayak tadi ya. Tuh. Iya. Tapi jangan terlalu keras Kak ya, saya fakir ilmu Kak, ya. Saya juga fakir ilmu, tenang aja, sama-sama kita belajar kita di sini. Iya, sama-sama belajar Kak ya. Iya. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya Allah berkuasa melakukan kuasanya kepada umatnya? Debat-debat nih. Hah? Baru pertama kali masuk debat-debat gini. Iya saya. Kalau baru pertama kali kamu belajar dulu. Iya, boleh Kak. Kita sama-sama belajar. Pak Gideon, nenggolan di tokku. Nah, aku tanya dulu samamu. Di mana kalau kamu nggak bisa jawab, saya turunkan, saya naikkan yang lebih pintar. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah berkuasa atas umatnya? Nah, dan di mana di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad melakukan kuasa, melakukan nubuatan-nubuatan seperti menghidupkan orang mati, ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada apa kuasa? Oke, Kak, gini, sebentar ya. Ya minumlah dulu. Gini Kak. Ya apa kuasanya? Kakak ada pernah dengar nggak kalau Nabi Muhammad kami itu ummi, nggak bisa baca atau nulis? Maka dari itu karena dia ummi, pada saat malaikat Jibril menyatakan bacalah. Apa yang dia baca setelah itu? Apa yang dia Kakak pernah baca? dengar kan? Kakak pernah dengar kan? Tahu. Oke. Ini Kak. Ketika orang yang tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis ya, coba Kakak cari di Al-Quran tentang kalau Kakak bilang itu fenomena alam, ya terserah Kakak, tapi intinya seorang ummi bisa tahu dengan kejadian alam itu setelahnya. Bagus. Ya, sebentar ya. Oke, Tentang lanjut. jasad Fir'aun yang diutuhkan biar nanti ada pembelajaran ketika ditemukan. Yang kedua tentang laut yang enggak satu laut tapi enggak menyatu, beda rasa atau beda warna. Oke. Terus tentang air laut di dalamnya ada api. Itu tiga di antara salah satunya lah. Oke. Oke, ketika kita berbicara tentang orang yang nggak tahu apa-apa, ya, orang yang nggak tahu apa-apa dan orang tidak keluar dari daerahnya, kok bisa tahu? Dan cerita tentang langit, ya, di dalam Al-Quran tentang langit ketujuh, bulan dan bintang yang saling berdekatan tapi tidak bertabrakan. Kakak cari aja di situ. Oke. Itu salah satu kuasa. Sorry. Maaf saya potong ya. Ya, Maaf. Kuasa itu tahu nggak? Sama yang tadi saya sampaikan. Kalau kamu menyampaikan seperti itu, kuasa itu dia bisa mengetahui tentang maaf beribu kali maaf. Beribu kali maaf. Sama seperti ini. Seorang dukun, ya. Kita berbicara tentang seorang dukun. Seorang dukun, dia sudah mengetahui tentang dunia ini. Bener dong? Karena apa? Karena dia hidup, ya. Dia mengetahui tentang laut karena dia melihat, ya.
Tetapi ini makanya ini kita Sebentar berbicara. kak, sebentar. Sabar dulu, Dukun sabar mana, dulu. Kak? Ini sabar dulu. Ini saya Dukun yang berbicara. mana? Kakak tunjukkan siapa dukunnya. Lah, banyak dukun-dukun yang mengerti Iya. tentang kehidupan ke depannya. Makanya yang solid, bedakan. Makanya kamu diam dulu biar saya jelaskan sama kamu. Ya. Kalau dia dukun, ya. Ini namanya kalau misalkan dukun, ya. Sama seperti bencana alam. Banyak sekali dukun ibaratkan paranormal atau apapun ya yang diberikan yang diberikan pengetahuan tentang masa kedepannya ada, ya. Itulah dikatakan paranormal. Paranormal dia mengetahui tentang kedepannya, itu diberikan kelebihan. Berbeda dengan apa? Mujizat, nubuatan, menghidupkan orang mati, itu menghidupkan orang mati yang belum pernah orang lakukan. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya. Menyembuhkan orang sakit oke lah. Kalau paranormal sekarang banyak, tetapi ya kalau kuasa dibilang kuasa Tuhan itu berbeda. Jadi bedakan paranormal dengan Tuhan, ya. Bedakan paranormal dengan Tuhan. Kalau paranormal itu sudah ada dulu, baru dia diberikan pengetahuan tentang ke depan. Itu paranormal. Tetapi kalau mukjizat, dia melakukan itu benar kuasa, ya. Dia berikan kuasa itu benar dari hanya Tuhan yang bisa sanggup melakukannya. Gak bisa manusia. Manusia tidak bisa menghidupkan orang mati, ya. Manusia tidak bisa menghidupkan orang mati. Tetapi kuasa Tuhan dia bisa menghidupkan orang mati, ya. Nah itu bedakan paranormal dengan penguasa. Itu dia. Ya, jadi kalau kamu mengatakan itu bisa nggak, itu sudah ada di dunia ini. Bumi sudah diciptakan, ya. Bumi sudah diciptakan sama seperti paranormal. Bumi ini sudah diciptakan. Dia cuma hanya melihat tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi, ya. Dia akan melihat tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Sehingga apa yang kecuali itu tidak ada. Kalau dia tidak ada, barang itu tidak ada, mungkin ya itu dikatakan dia berkuasa karena itu tidak ada. Tetapi semua itu sudah ada sebelum dia ada itu sudah ada. Ya, udah. Kalau kan? sebelum itu dia sebelum hasil ciptaannya udah ada dan dia udah ada, itu tidak bisa dikatakan kuasa. Ya, Itu sudah tidak gini, Kak. tidak bisa. Tetapi sedikit ya. Kenapa? Ya boleh. Sedikit. Enggak, ini Tapi, belum kelar. Belum kelar, makanya dikit aja nih. Nah, kalau misalkan dia itu bukan dikatakan dia berkuasa, itu tidak ada kuasanya, ya. Paranormal hanya menceritakan yang sudah ada. Menceritakan yang sudah ada, ya, yang sudah ada dia mengetahui dan dia memberitahukan. Itulah paranormal, diberikan kelebihan, ya. Tetapi kalau kuasa Tuhan mujizat itu benar dia yang lakukan. Jadi bedakan paranormal dengan kuasa Tuhan. Nah, sama seperti nabi-nabi palsu yang di dalam Alkitab, ya. Nabi-nabi palsu yang di dalam Alkitab itu belum ada terjadi. Itu kan belum ada terjadi, tetapi dia mengetahui itu akan terjadi. Nah, maka dari itu adalah nabi palsu yang menyebarkan tentang di luar dari ketuhanan. Kalau yang udah ada, ya, kalau yang udah ada kita sampaikan, ya itu amsyong dunia. Oke. Ya. Gini loh. Kenapa saya suruh kakak cari ya yang saya bilang tadi ya. Kakak cari tahu dulu Al-Quran turun tahun berapa ya. Yang ditemukan soal langit Big Bang tahu kan? Itu tahun berapa? Soal ketemunya laut yang nggak menyatu itu tahun berapa? Jasad Fir'aun ditemukan tahun berapa? Laut yang ada api Itu di bawahnya sudah itu ada, tahun berapa? Bang, baru diketemukan. Ya, baru diketemukan. Karena sudah Oke. ada, sama seperti Ya makanya tadi saya contohnya. bilang kakak, makanya saya bilang tadi kakak, Nah.
Kok bisa seorang Umi yang nggak tahu apa-apa dan nggak Ya keluar dari Umi namanya. daerahnya? Oh iya, lanjut. Oke. Maaf. Orang yang nggak tahu apa-apa ya, dan nggak keluar sama sekali ya di daerahnya, kok bisa tahu di ujung dunia yang jauh itu, bahkan di langit, cerita di langit antara bulan bintang itu berdekatan, ya tahun berapa ditemukan? Apakah sebelum Nabi Muhammad datang mereka tahu, atau sesudah Nabi Muhammad baru mereka tahu? Itu kan salah satu kebenaran ya. Dan cerita jasad Fir'aun yang jasadnya diutuhkan sebagai pembelajaran umat yang akan datang. Oke, kalau soal mukjizat ya, beda nabi, beda mukjizat gitu. Nih denger, nih saya potong lagi supaya nggak panjang. Kamu terlalu banyak lah, Kak. ngawur. Ibaratkan Sebentar gini lah. loh, ya kamu Sebentar bilang lah, Kak. tadi ya, kan itu. Nih kamu paham nggak yang saya ucapkan? Itu kan barang saya udah paham. ada, ya barang itu udah ada, sehingga dia sampaikan akhirnya pada waktunya dia keluar, bener nggak? Sama seperti paranormal, sama seperti dukun, sama seperti orang yang diberikan kelebihan. Nah contohnya banyak ya, paranormal yang menceritakan tentang itu kan belum terjadi tapi udah ada kan. Contoh Iya, paranormal mana Kak? Mbak, Yang bisa makanya sedetil itu jangan paranormal kebanyakan mana? nonton banyak, Mbak, makanya cari aja di situ paranormal yang menceritakan tentang apa? Tentang kebakaran, tentang banyaknya orang yang mati, tentang itu paranormal. Mereka diberikan kelebihan untuk itu sudah ada, barang udah ada. Tetapi dia meluruskan, dia memberitahukan kepada kita itu akan terjadi hal yang. Nah sama seperti ini, saya mau tanya, apakah orang misalkan yang dari Indonesia, kenapa dia bisa tahu tentang luar negeri? Nah sama seperti itu, dia ada di mana? Kok bisa dia tahu ada di luar sana? Sekarang, Gitu. Zaman sekarang juga banyak, Bang. Iya, kalau zaman sekarang kok saya bisa tahu ada kejadian kebakaran di Los Angeles, ya kan? Itu karena saya buka media. Tapi kan sebelum itu kan sudah dikasih tahu kan? Banyak yang Sama kasih tahu siapa? kan? Sama siapa? Oke, ambil contoh ya teman-teman. Ada salah satu kita bilang paranormal ya. Gini, Nah itu gini ada aja, Kak. satu siapa aku nggak tahu itu. Dia sudah menceritakan sebelum kejadian sudah diceritakan. Itulah yang dinamakan paranormal, diberikan kelebihan, mengetahui untuk ke depan. Ya, Ya, setiap tetapi yang gini sudah Kak, ada, setiap nabi ya yang sudah ada, ini yang kita bicarakan yang belum ada. Itu yang baru dikatakan dia itu berkuasa. Itu yang dikatakan itu nabi. Ya. yang belum Kalau ada, yang belum ada nabi- kayak mana? Yang belum Hah? ada gimana? Yang Nih. belum ada gimana? Tadi Kakak kan minta kekuasaan Allah di abad ke-7 itu apa, ya kan? Makanya saya tanya sama Kakak tadi, Kakak percaya kan ada pernah dengar kalau nabi kami itu adalah Umi. Seorang Umi Kakak tahu kan, yang nggak tahu baca, dan nggak tahu menulis. Tapi kok bisa tulisannya itu nggak bisa dipungkiri dengan penemuan yang sekarang gitu kan? Siapa Jadi, yang nulis? kalau Enggak, saya soal mau tanya berbicara tentang mukjizat, Oke, saya ya. mau tanya sama kamu, ilmu kamu, agama kamu. Yang menuliskan Al-Quran siapa? Sahabatnya Sahabatnya. Apakah Nabi Muhammad yang menuliskan? enggak Nabi Muhammad hanya menceritakan tidak? diceritakan, tapi ya diceritakan. Misal nih saya suruh Kakak tulis, ya saya suruh Kakak tulis, saya ada di situ. Walaupun saya tidak tahu membaca, tidak tahu apa ya, tapi di situ para sahabat bukan cuma sendiri, ya disuruh tulis dengan adanya saya. Jadi mereka nggak mungkin asal-asal tulis gitu. Apa yang diucapkan itulah yang ditulis, ya. Dan gini Kak, soal mukjizat ya, saya bilang tadi beda nabi, beda zaman, beda mukjizat. Seperti Itu nabi-nabi bukan yang terdahulu. mukjizat. Yang Nabi kamu lakukan itu bukan mukjizat. Gini Kak, Kalau mukjizat itu yang belum pernah dilakukan teman-teman. Bedakan Bang, ya, bedakan, ya. Kalau dibilang mukjizat, ya itu yang belum terjadi, belum ada. Sama seperti ini contoh, ya, menghidupkan orang mati. Apakah ada orang yang bisa menghidupkan orang mati? Tidak ada.
Mengetahui tentang Kakak nabi percaya palsu. nggak? Kakak percaya kan dengan kejadian itu kan? Karena sudah banyak yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, baru saya tidak percaya. Oke. Coba kakak baca Yohanes 5:30. Ya. Kakak percaya dengan perkataan itu tadi ya, menghidup orang mati ya? Yohanes 5 ayat 30 ya. Ya. Ini perkataan Yesus ya, bukan Ya. saya ngarang. Oke, Yohanes 5 ayat 30 ini Iya kan? kuasa Rum anak kakak, manusia. Rum kakak udah ada pengaturan kontrol belum? Pengaturan kontrol apa itu? Untuk bisa ngisap rokok? Oh, saya nggak ngerti begituan. Jangan. Oh, ya. Oke. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri, ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul sekali itu. Oke. Ya. Tadi malam kak, tadi malam saya masuk di akun Bang Salomo, ada Batman, ada Eho, Ya. ada siapa ya? Ada beberapa tokoh-tokoh yang bisa dibilang keren lah di situ ya. Kita bahas soal ini. Konsepnya ketuhanan menghidupkan orang yang mati. Yesus Allah yang jadi manusia. Ini yang kita bahas tadi malam. Dan ayat ini juga yang saya buka ya. Soal utus mengutusan, apalagi soal firman telah kusampai firman. Ada kan ayatnya kan? Aku telah menerima firman-Mu dan telah menyampaikan kepadamu. Ya, lanjut. Dan mereka percaya, ya kan? Gitu kan ayatnya kan? Ujungnya mereka percaya bahwa Engkau yang mengutus aku gitu ya? Betul. Ayatnya, ya? Betul. Oke. Menurut kakak, di situ ada dua pribadi atau satu pribadi? Kalau itu Tuhan, Yesus menurut kakak Tuhan, di situ perkataan itu dua pribadi atau satu pribadi? Oke. Kalau berbicara tentang kemanusiaan itu ada dua. Allah dan anak manusia. Ya. Ya. Allah dan anak manusia. Tetapi kalau berbicara tentang keilahian itu satu. Gak ada dua. Nah, jadi kalau berbicara tentang kalau berbicara tentang kemanusiaannya, ya, itu berbicara tentang Yesus Kristus sebagai anak manusia, dan Allah adalah sang sumber dari anak manusia ini, ya. Nah, makanya dikatakan, ya, Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena dia anak manusia. Dia manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia kuasa, ya. Dia berkuasa atas umatnya. Ini? Berkuasa atas Jadi umatnya. Gini gak? Ya, lanjut. Oke, ada nggak perkataan firman itu telah menjadi manusia gitu kan? Ya, Yesus 1:14. Iya kan? Di ayat berapa kak? Saya buka kak, biar kita 1:14. enak itu berbicara, jangan asal ngomong. Berapa kak? 1:14. Yohanes 1 ayat 1:14 14. Yohanes atau apa? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ingat kan? Perkataan sebagai anak tunggal Bapa, kasih karunia dan kebenaran. Amin. Oke. Berarti ada anak, ada Bapa. Makanya saya tanya dia ada dua kepribadian. Ya, ketika firman jadi manusia, ya, apakah firman itu Allah? Ya, kalau firman itu Bapa, firman itu Bapa yang masuk ke dalam tubuh manusia ini, ya. Terus kenapa si manusia yang dimasukkan sama Bapa ataupun roh Bapa ini menerima firman? Firman dari siapa lagi itu? Oke. Kalau menurut saya ada dua pribadi di situ ya, anak tunggal dan seorang bapa. Ya. Allah adalah sang sumber, ya. Anak adalah Yesus Kristus, benar ya? Sebagai manusia, ya. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan Yesus Kristus, makanya dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Kalau dia menyatakan aku adalah Allah itu sendiri, dan itu gagal. Ya, itu gagal. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gagal atas firman di Yohanes 1 ayat 14. Karena dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah kita,
dan kita bisa memperoleh Yohanes 1:14. Oke, firman itu terjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Ya. Sebagai anak tunggal Bapa, kita melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Ada anak, ada Bapa, ya. Betul. Jadi nggak salah kalau ada perkataan, ya, Dia yang mengutus aku, Betul. dan aku menerima firman. Betul sekali. Makanya saya bilang tadi, kenapa Dia dijadikan Tuhan? Oke, kalau Dia firman itu adalah Bapa, ya kan? Ketika firman itu Bapa yang masuk ke dalam tubuh saya, misalkan maaf ya, Bapa itu masuk ke dalam tubuh saya, pasti saya berbicara dengan sendirinya kehendak kemauan saya sendiri. Seperti narasi siapa tadi malam itu ya? Kalau kamu berpikir mau naik sepeda, ya, mau naik sepeda, tapi kamu duduk di rumah, kamu nggak bakalan naik sepeda. Itu seperti pikiran saya dikontrol oleh saya sendiri, ucapan saya sendiri. Ketika firman firman itu adalah Bapa yang masuk ke tubuh saya, berarti saya nggak menerima firman lagi. Saya berkata dengan diri saya sendiri seperti sekarang. Saya berbicara logika, narasi, argumen sama kakak dengan kehendak saya sendiri, pikiran saya sendiri, berbicara dengan saya sendiri, kemauan saya sendiri. Oke. Makanya saya bilang tadi, apakah ini ada dua pribadi? Soalnya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ada anak, ada Bapa. Oke, anak tunggal. Kenapa anak tunggal? Karena dia lahir tanpa seorang bapa. Kalau kami dengan roh wahyunya yang ditiupkan ke dalam rahim, ke perutnya Bunda Maryam. Jadi soal roh, coba kakak cari, roh itu ciptaan atau apa? Pasti ciptaan kalau kakak cari itu. Kalau roh itu adalah ciptaan atau firman. Firman itu adalah ciptaan yang kata-kata ataupun seperti Bang Batman bilang tadi malam adalah pikiran Allah atau pikiran Bapa. Oke, ketika saya menyuruh kakak, Kak, tolong belikan rokok saya di kedai itu, Kak, ini duitnya. Apakah saya yang pergi? Kakak yang pergi kan membeli rokok saya, bukan saya yang pergi ya. Kalau saya yang pergi, ya kan, itu kehendak saya turun sendiri. Maka dari itu, dari hukum Taurat ya, ada perkataan gini, apakah engkau menyangka Allah itu manusia? Sama sekali tidak. Allah itu bukan pendosa seperti manusia. Udah? Oke, lanjut Kak. Oke. Ini sih udah pernah saya jelaskan ya di di live saya sebelumnya, tapi Ya, gak Kak, tadi malam ya, karena saya nggak dapat penjelasan dari abang-abang termasuk Bang Batman soal ini, saya nggak dapat. Lagipun tadi malam sampai jam 2 pas ini hujan petir kan, saya keluar, saya minta izin dengan baik-baik. Jadi narasinya itu soal naik sepeda yang pokok intinya nggak masuk sama saya. Makanya saya nggak, kalau ada Kristen yang bisa menjelaskan dua pribadi atau satu pribadi ini dengan masuk akal gitu kan, baru Oke, saya boleh jelaskan? Iya, oke Kak, lanjut Kak. Kalau ini sih udah pernah ya saya sampaikan ya sama di live saya sebelum-sebelumnya ya. Itu saya berdebat sama siapa dulu tuh ya, saya lupa. Tapi saya akan jelaskan sekali lagi. Tapi mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan ini masuk ya dalam ini kamunya. Nah, kalau berbicara tentang, kan dikatakan dua ya. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaannya, Yesus adalah anak manusia. Kenapa kita katakan anak manusia? Karena sudah dituliskan di Yohanes 3:16 ya. Kenapa Yesus itu diutus? Ya, Yesus kenapa dia diutus? Kenapa Tuhan Yesus kenapa dia harus diutus menjadi manusia? Nah, itulah kita sambungkan di Yohanes 1:14. Agar firman-Nya menjadi manusia. Ya. Karena kehendak Allah ini, pikiran Allah ini harus disampaikan melalui anak manusia ini. Gitu loh. Ya. Itulah firman tadi. Ya. Kehendak Bapak itu tadi yang dipikir Bapak, logika Bapak tadi, pikiran Bapak menyampaikan kepada Yesus
tolong sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kehendak aku sendiri. Aku yang mengutus engkau di dunia itu. Ya, saya boleh jelasin dulu nggak? Boleh. Lanjut Kak, saya mau belajar Kak, maaf Kak ya. Nggak Kalau apa-apa. kalau orang baru belajar itu bertanya wajar kan Kak? Ya, kalau bertanya tapi apa namanya malah bernarasi. Gini ya, gini. Makanya Saya tadi malam ada yang bilang gini, kamu kok bisa yakin sama agama kamu? Dia netral ya. Jangan ikutin Ditanya kalau di sama room saya Kristen. gini. Sorry Sultan. Enggak. Kalau di room saya tidak mau tentang urusan room orang. Oke. Kalau Gini kamu Kak, mau, ada yang bertanya berdebat tentang berdiskusi agama. di orang tentang itu urusan Oke, kamu. oke sebentar Kak. Gitu. Sebentar Kak. Ada yang bertanya tadi, ada yang bertanya antara Kristen dan Muslim, ya. Kalian kok bisa percaya dengan agama kalian? Ya? Kok bisa percaya? Kok bisa yakin? Dari mana kalian bisa tahu kalau itu agama yang benar? Jawaban dari saudara kakak panjang lebar sampai beratus-ratus meter. Jawaban saya apa? Itu Akal sehat dan belajar. 3 jawaban. Akal saya sehat tidak dan mau belajar. tahu urusan mereka. Ya, kalau Oke, kalau lanjutkan. misalkan penjelasan mereka tidak masuk akal kepada Anda dan kamu bertanya naik ke room saya dan kamu mau mendengarkan penjelasan saya hanya meminta kepada Tuhan berikan saya hikmat agar saya bisa menyampaikan sesuai firman-Nya, kehendaknya agar kamu bisa apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini bisa kamu dapati dan di dalam Gitu akal ya? dan pikiran Oke. kamu. Karena kan kita Lanjut. berpikir secara manusia, ya. Iya, Kak. Nah, kalau kita berbicara tentang anak manusia, tadi saya sudah sampaikan, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita berbicara tentang anak manusia. Anak manusia itu kita tahu di Yohanes 3 ayat 16 ya. Kasih kepada umatnya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup Kak, yang sedikit Kak. Saya off cam, saya mau merokok, nggak apa-apa, tapi saya dengar Kak ya. Oke, silakan lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, Oke, Kak. kalau misalkan kamu nggak paham juga, nanti kamu tanya aja apa yang kurang paham dari pernyataan saya. Ibaratkan apa yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, berbicara tentang anak manusia, ya benar, ya. Kalau kalian mengatakan Yesus itu diutus, benar, Yesus diutus. Yesus adalah utusan. Yesus itu nabi, Yesus itu guru, dan Yesus juga Tuhan. Nah, semua gelar disandangkan pada dirinya. Karena apa? Karena dia berkuasa atas tiap makhluk ciptaannya. Karena dia adalah firman Allah. Ya. Nah, Yesus adalah anak manusia yang akan menerima firman Allah. Karena firman Allah ini harus disampaikan melalui anak manusia ini. Ya. Kenapa harus firman yang menjadi manusia? Sabar dulu, Bapak. Jaringan Kak, jaringanku sebentar Kak. Ayo, si Bapak satu ini Udah bertanya Kak. tapi Jaringan nge-lag. ya kamu mute dulu, baikkan ceritamu. Di mute. Ya. Jadi kalau misalkan ini mengganggu, saya dari tadi diem, saya pengen dengerin apa sih mau deh ini gitu. Nah, saya udah tangkep karena ini sudah saya sampai. Kamu mute. Wah, ini mah bukan manusia nih. Kamu mute dulu. Kamu apa saya turunkan dulu? Kalau kamu nggak mute, saya turunkan. Ya. Karena apa? Kamu mau mendengarkan penjelasan saya. Kalaupun kamu sebagai iblis ingin mengkontaminasikan keburukan terhadap pikiran saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Ya. Walaupun kamu membuat supaya apa yang terjadi, apa yang saya sampaikan itu bisa terpatahkan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan ini harus disampaikan. Apapun penghalangnya sehingga kamu mau memutuskan firman Tuhan ini, tolak di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Paham? Jadi kamu mute ya. Kalau tidak saya akan turunkan. Saya akan sampaikan ini. Saya tidak berbicara kepada Anda tetapi kepada saudara-saudara saya di sini. Ya. Nah, kita berbicara tentang anak manusia. Anak manusia dikatakan di sini yaitu Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat Tuhan, ya, Mesias di kota Daud. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penolong kita,
ya, dia adalah Tuhan, ya. Nah, maka dari itu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, disampaikan di situ firman yang telah menjadi manusia. Kenapa firmannya harus disampaikan melalui anak manusia? Kenapa tidak langsung saja sudah disampaikan oleh Allah? Itulah di Kejadian, surat Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama sudah disampaikan, Allah sudah menyampaikan kepada para nabi, sehingga mereka dikatakan nabi, ya, karena mereka sudah bernubuat, mereka sudah melakukan kehendak Allah. Ya, nabi yang dikatakan nabi itu kenapa dia disandangkan nabi? Karena Allah yang berfirman langsung kepadanya. Dia bernubuat atas petunjuk Allah. Kalau dia tidak bernubuat, itu bukan nabi, itu palsu. Ya, kalau dia tidak bernubuat sesuai kehendak Allah, ya, dan Allah menyampaikan langsung kepada nabi itu bukan nabi, itu nabi palsu itu. Tidak ada malaikat yang menyampaikan kepada umatnya, ya. Langsung Allah berfirman supaya apa yang disampaikan itu benar dari Allah. Tetapi kalau misalkan malaikat menyampaikan kepada umatnya, kita tidak tahu benarkah itu dari Allah atau tidak. Sama seperti presiden memberikan langsung kepada seseorang perintah, itu benar dari presiden. Tapi kalau dari antek-anteknya belum tahu itu benar apa enggak. Sama seperti itu. Nah, jadi Allah sudah menyampaikan kepada para nabi sebelumnya. Allah sudah menyampaikan kepada nabi sebelumnya. Sehingga, ya, nubuatan itu digenapi agar apa? Agar penebusan dosa yang dilakukan, yang dikerjakan, yang dibantah, yang diperbuat oleh Adam dan Hawa itu diputuskan, sudah tidak ada lagi, gitu loh. Ya. Jadi kenapa tidak Allah langsung yang menyampaikan? Allah sudah menyampaikan, tetapi Allah tidak mungkin menyampaikan kepada seluruh umatnya, ya, karena hanya pilihan saja yang harus disampaikan, hanya pilihan saja. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Elia, ya, Abraham, itu mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Sehingga makanya dikatakan Bapak Abraham, Yakub, Ishak, ya. Nah, itu disampaikan. Kalau Allah menyampaikan ke semua manusia ciptaannya, berarti semua itu adalah nabi. Hancur dunia ini, ya, hancur dunia ini. Sehingga nubuatan yang terjadi yaitu anak manusia yang penuh dengan Roh Kudus yang jauh dari dosa. Saya turunkan Anda, kalau Anda bisa buka mute, ya. Allah, ya, memilih Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa untuk penebusan dosa, ya, untuk memutuskan segala dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Itu yang dinamakan dosa pembangkangan. Sehingga kita harus diselamatkan terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang. Karena Allah sudah tahu, di dalam Alkitab di Kejadian juga sudah diceritakan tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Karena banyak Tuhan yang disembah, padahal cuma satu Tuhan. Tetapi banyak umat yang menyembah Tuhan-Tuhan lain. Mereka mendirikan Tuhan sendiri, membuat Tuhan sendiri, menyatakan dirinya adalah Tuhan, padahal itu adalah penyembah berhala. Ya, maka dari itu Yesus Kristus, anak tunggalnya, ya, diutus untuk apa? Menyelamatkan kita agar kita terbebas dari penyembah-penyembah berhala. Karena sebelum adanya agama Islam, ya, itu ada agama Yahudi, Nasrani, dan agama penyembah berhala. Itu mereka menyembah. Nah, kalau Nasrani masih menyembah Allah, tetapi ada yang menyembah berhala. Itu yang membuat Tuhan-Tuhan lain. Mereka membuat Tuhan lain, batu pun disembah, kerbau pun menjadi sembahan, ular pun menjadi sembahan, dan semua berhala dijadikan sembahan. Ya, sehingga Allah kasihnya kepada umatnya, ia mengutus anaknya yang tunggal yang penuh dengan Roh Kudus, karena firman-Nya harus diterima dengan orang yang kudus.
anak yang kudus, yang penuh dengan kekudusan, ya, yang dipilih Allah. Karena apa? Karena firman ini, ya, Allah itu sendiri, gitu. Logosnya Allah, pikirannya Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Itu Yohanes 1 ayat 1. Sehingga, ya, pada saat firman yang telah, tadi pertanyaan si Sultan, dia mengatakan seperti ini. Saat dia kan menerima firman, seharusnya dia harus berkata itu kan berarti Allah sendiri yang berbicara. Iya, memang benar, itu Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri yang berbicara tentang kebenaran itu, karena dia dikatakan aku telah menerima firman-Mu dan telah menyampaikan kepada mereka. Itu Allah sendiri yang berbicara. Itulah anak manusia yang menerima firman Allah, dan firman itu menjadi manusia. Sehingga kalau dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dia katakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena berbicara tentang kemanusiaannya. Kalau kita sebagai manusia, ya, kita datang, seperti kita bilang Tuhan Yesus datang sebagai manusia, ya, dia bisa aja melakukan hal apapun, tetapi, ya, dia tidak mungkin melakukan itu tidak sesuai kehendak Allah, ya, dia tidak mungkin melakukan tidak sesuai kehendak Allah. Dia harus melakukan sesuai kehendak Allah, ya, dia harus melakukan sesuai kehendak Allah, karena firman-Nya ada di dalam dirinya. Firman-Nya ada di dalam dirinya dan menjadi satu daging. Tetapi kemanusiaannya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tetapi dia berkuasa atas apapun karena dia adalah firman-Nya, gitu. Nah, jadi kalau kamu tidak masuk akal, katanya firman-Nya menjadi manusia. Kalau firman-Nya menjadi manusia, dia harus berkata-kata. Berarti itu yang berbicara itu Allah. Ya, benar, itu Allah sendiri yang berbicara. Ya, itu benar, Allah itu sendiri yang berbicara. Ya, tetap kenapa saya katakan Allah itu sendiri berbicara, karena dia adalah logosnya Allah. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu berbicara tentang kemanusiaannya, gitu, ya. Jadi kalau misalkan kamu kurang paham dari penjelasan saya, silakan. Apa yang membuat kamu tuh kurang paham dari penjelasan saya? Silakan. Oke, Kak. Tadi Kakak bilang kalau malaikat yang menyampaikan sendiri, apakah kita bisa percaya gitu aja? Berarti Kakak nggak percaya dong yang ditemukan sama Paulus ketika berbentuk cahaya yang berkata, akulah yang engkau aniaya, itu berbentuk cahaya, ya. Di situ saksinya, Kak. Saksinya. Itu kan sendiri Tuhan Yesus sendiri yang datang, bukan malaikat. Itu dia berbentuk cahaya, Kak, ya. Hah? Ya. Berbentuk cahaya kan? Berbentuk Iya, cahaya dengan mengeluarkan suara. Betul. Ya. Ada beberapa orang saksi di situ melihat cahaya tapi tidak mendengar perkataannya, ya. Hanya Tetapi Paulus yang mendengar katanya. Tuhan Berarti Yesus Kakak nggak percaya tuh. berbicara, bukan malaikat. Iya, Kakak berarti nggak percaya di situ. Di mana datang tahunya di situ? Kan sudah Yesus dikatakan atau malaikat di situ atau Tuhan siapa? Yesus yang datang. Ya, perkataan siapakah engkau Tuhan itu perkataan Paulus. Maka ada jawaban dari cahaya itu, akulah yang engkau aniaya. Sejak kapan Yesus dianiaya sama Paulus? Karena membenci. Berarti Kakak nggak percaya di ayat itu. Salah, Satu. kamu Dan salah. hukum. Didengerin, ini saya jawab dulu supaya nggak terlalu panjang. Kakak bilang tadi soal Sebentar, Ini Kak. saya Soalnya jawab Kakak dulu. bilang pembatalan di hukum Taurat itu ketika dia Ini disalib, saya ya. jawab dulu, Saya saya buka jawab ayatnya, dulu, Kak, ya. saya jawab dulu. Janganlah Saya engkau jawab menyangka dulu. Janganlah Saya engkau jawab menyangka dulu aku supaya datang enak, untuk supaya nggak panjang. meniadakan hukum Taurat. Sebelum langit dan jawab, bumi boleh ini nggak hanya saya satu jawab dulu titik ini yang satu perkataan iota kamu? saja. Saya boleh jawab nggak? Kan tadi kamu bilang, ya, kapan Paulus menganiaya Tuhan? Kapan Paulus dia tidak percaya sebelum dia menerima Tuhan Yesus, dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menyembuhkannya dari sakitnya, barulah dia percaya. Dan dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab dituliskan, ya. Dianiaya bukan berarti pada saat itu dia bertemu, karena itu berbeda, jauh. Ya.
Tetapi aniaya di dalam di situ dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak percaya, makanya dikatakan bahwa Paulus itu membunuh, ya. Apakah ada hukum Taurat di situ disuruh membunuh? Tidak. Tetapi Paulus membunuh. Paulus membunuh sehingga dia melanggar hukum Taurat. Ya. Paulus membunuh sehingga dia melanggar hukum Taurat, sehingga dia dikatakan menyakiti hati Tuhan karena dia tidak percaya. Paham, ya? Iya, Paulus pembunuh. Sebelum Paulus bertobat, dia itu banyak melakukan pembunuhan. Ya, orang murtad dia aniaya. Orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia aniaya. Orang tidak percaya kepada Tuhan, dia bunuh. Itulah yang dikatakan seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena, ya, bukan karena kan tidak ketemu, Ica. Kok dari mana Paulus bisa ketemu Tuhan Yesus, kan tidak ketemu? Nah, Paulus dikatakan memutuskan yang dinamakan hukum Taurat karena dia membunuh. Di dalam hukum Taurat dikatakan di situ jangan membunuh, tetapi dia membunuh. Ya, maka dari itu Tuhan Yesus datang kepadanya untuk menyelamatkannya. Sehingga, ya, apa yang disampaikan itu, ini Alkitab yang berbicara, bukan saya. Alkitab yang berbicara, ya. Alkitab yang berbicara, bukan saya. Paulus tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi, ya, Tuhan Yesus bertemu pada saat, ya, pada saat Tuhan Yesus pada saat Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dengan bentuk cahaya, sehingga Yesus mengatakan seperti itu. Paham? Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Tadi kakak bilang soal aniaya itu berbentuk fisik atau berbentuk apa? Yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia dan hukum sekarang, aniaya, ya, aniaya. Ketika saya mukul orang, itu perkataan aniaya, maka adalah hukumnya. Aniaya itu berbentuk sentuhan fisik. Oke, saya mau tanya sama satu kamu. lagi, Kak. Ini contoh aja. Bentar, Saya Kak. contoh sama kamu. Misalkan, ya, contoh. Saya menghina kamu. Saya ibaratkan kamu bikin peraturan. Kamu bikin peraturan, ini contoh supaya kamu paham, ya. Maaf ya, ini supaya kamu paham. Saya membuat peraturan, saya punya anak, ya. Saya punya anak, saya memberikan peraturan kepada anak saya. Nah, anak saya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan akan diskusi agama ini dari awal hingga akhir. Dan dari diskusi ini kita melihat bagaimana jawaban penjelasan dari apologet Kristen yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu maha kuasa oleh karena dia bisa melakukan mukjizat. Teman-temanku, ini adalah suatu fakta yang tidak dapat disanggah bahwa sesungguhnya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang dapat melakukan mukjizat, melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dan oleh siapapun juga. Oleh karena dia adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi dan berkuasa atas segala sesuatu. Itu sebabnya segala sesuatu tunduk kepadanya. Jadi teruslah percaya, teruslah beriman dan mengandalkan akan iman kepada Tuhan Yesus, oleh karena dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan yang menjamin hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.